Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu semua? Perkenalkan, nama Ibu Khairunisa. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah kelas 9. Adapun materi yang akan Ibu jelaskan adalah tentang ekonomi Islam. Nah, ada yang bisa menebak materi ekonomi Islam yang mana yang akan Ibu jelaskan? Untuk itu, terlebih dahulu Anda amati gambar berikut ini. Nah, udah bisa ketebak belum materi apa yang akan Ibu jelaskan? Jadi, di gambar ini merupakan ilustrasi kegiatan jual beli di pasar. Untuk itu, materi yang akan Ibu jelaskan adalah tentang jual beli. Oke, pertama yang akan Ibu jelaskan adalah pengertian jual beli. Jadi, pengertian jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli itu berasal dari kata bahasa Arab, yakni al-bai'u, yang berarti tukar menukar secara mutlak atau mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau muqabalah syai'i bi syai'in. Adapun secara istilah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Adapun hukum asal dari jual beli ini adalah halal atau diperbolehkan. Dan dasar atau dalil mensyariatkan jual beli ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, dari ayat ini Anda Ibu dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan atau memperbolehkan jual beli. Oke, selanjutnya tentang rukun jual beli. Rukun jual beli ini terbagi 4. Yang pertama, akidain, yaitu ada dua pihak yang berakat, yakni penjual dan pembeli. Yang kedua itu adalah barang yang diperjualbelikan harus ada, atau disebut dengan ma'qud alaih. Yang ketiga, adanya alat nilai tukar, atau sekarang kita sebut dengan uang. Yang keempat itu ucapan serah terima antara penjual dan pembeli yang kita kenal dengan istilah ijab qabul. Nah, jika keempat-empat rukun ini sudah ada, maka jual beli dapat dilakukan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah syarat jual beli. Nah, di sini ada 3 syarat. Yang pertama itu syarat penjual dan pembeli, yang kedua itu syarat barangnya, dan yang ketiga syarat alat tukar. Ibu bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama syarat penjual dan pembeli, yaitu kedua belah pihak itu harus balik. Yang kedua, kedua belah pihak itu harus berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros, maksudnya dia tidak suka memubazirkan barang. Yang keempat, bukan paksaan. Jadi, penjual dan pembeli ini harus secara sukarela atau atas kehendaknya sendiri dalam melakukan jual beli. Selanjutnya, syarat barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan itu, yang pertama, barangnya itu harus ada saat transaksi terjadi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu berupa harta yang bermanfaat. Yang ketiga, barang itu harus suci. Yang keempat, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Jadi, tidak sah jual beli seperti ayam yang belum ditangkap, ikan yang masih di dalam kolam, karena itu belum bisa dikuasai oleh si pembeli. Yang ketiga, syarat alat untuk tukar-menukar barang. Yaitu yang pertama syaratnya, harga dan jumlahnya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi harus disepakati dulu oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi terjadi. Yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan secara barter atau tukar-menukar barang, maka tidak boleh barang yang ditukarkan itu adalah barang yang diharamkan. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Nah, perlu Anda Ibu ketahui bahwa tidak semua jual beli itu diperbolehkan dalam agama. Ada jual beli itu yang sah tetapi dilarang dalam agama, bahkan ada juga yang benar-benar terlarang. Nah, ini diharamkan untuk dilakukan. Untuk itu kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu kita lihat dulu bagaimana jual beli yang sah itu. Jadi jual beli yang sah adalah jual beli yang boleh dilakukan karena ia memenuhi rukun dan syarat dilakukannya jual beli sebagaimana yang telah diatur atau dijelaskan dalam fikih Islam. Selanjutnya, jual beli terlarang. Jual beli terlarang ini artinya adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jadi jual beli ini haram untuk dilakukan. Contohnya yang pertama, jual beli sistem ijon.
Jual beli sistem ijon adalah jual beli tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya, jual beli padi yang belum masak atau masih muda. Dan jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Jadi semua itu masih ada kemungkinan rusak ataupun rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya itu para pembeli. Contoh jual beli terlarang kedua adalah jual beli barang haram. Nah, jual beli barang haram ini hukumnya tidak sah serta haram untuk dilakukan, seperti jual beli minuman keras atau khamar, jual beli bangkai, darah, ataupun daging babi. Yang ketiga yang tidak diperbolehkan atau terlarang adalah jual beli sperma hewan. Nah, jual beli sperma hewan ini tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diterima wujudnya. Yang keempat adalah jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Jadi jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya ini tidak diperbolehkan atau terlarang dikarenakan belum jelas kemungkinannya ketika lahir apakah anak yang dalam kandungan itu masih hidup ataukah nanti mati. Selanjutnya, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli barang yang belum diterima oleh pembeli pertama. Nah, pembeli pertama ini akan menjualnya lagi kepada pembeli yang lain atau pembeli kedua. Sedangkan barang itu belum diterima oleh si pembeli pertama. Ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya, jual beli barang yang belum jelas. Nah, jual beli ini masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi. Nah, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, namun dikecualikan ketika menjual buah yang masih muda yang memang bisa bermanfaat. Misalnya menjual mangga muda untuk rujak dan sebagainya. Selanjutnya juga akan jelaskan jual beli yang sah tetapi dilarang dalam agama. Nah, jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama dikarenakan adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari terjadinya jual beli itu. Contohnya yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Larangan ini berlaku bagi laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat yang memang wajib melaksanakan sholat Jumat. Contohnya laki-laki yang sudah balik, tentunya juga harus laki-laki yang muslim. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum ke pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual yang akan ke pasar itu tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga memungkinkan dia akan menjual dengan harga yang murah. Nah, pembeli yang dengan sengaja menghadang orang sebelum ke pasar, kemudian dia membeli dengan harga yang murah ini, nantinya berniat untuk menjual lagi di pasar dengan harga yang tinggi atau mahal. Hal ini sah untuk dilakukan, tetapi dilarang dalam agama. Selanjutnya yaitu jual beli menimbun barang. Nah, jual beli menimbun barang ini adalah jual beli yang ditujukan untuk barang-barang yang ditimbun itu nantinya memiliki harga jual yang mahal. Contohnya, seseorang menyimpan bawang putih, membeli banyak bawang putih, kemudian dia menyimpan di gudang, sehingga nanti bawang putih menjadi langka. Nah, di saat langka itu, bawang putih tentu harganya menjadi naik. Disinilah para penjual atau penimbun itu berniat untuk melakukan penimbunan barang. Tentunya ini tidak diperbolehkan dalam agama, namun sah. Oke, selanjutnya yaitu jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Dalam jual beli ini, penjual cenderung menaikkan ukuran dan timbangan dengan tujuan untuk mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Nah, jual beli seperti ini dilarang dikarenakan mengandung unsur penipuan. Selanjutnya, jual beli dengan cara mengecoh. Nah, jual beli ini mengandung unsur penipuan juga dan tentunya menzalimi pembeli. Misalnya, ada penjual buah-buahan. Nah, meletakkan buah-buah yang bagus dan segar itu di atas onggokan. Sedangkan yang kurang bagus atau misalnya yang sudah busuk itu diletakkan di bawah onggokan. Secara diam-diam nanti ketika memasukkan ketimbangan itu dia dilakukan, meletakkan yang segar-segar di atas, kemudian meletakkan yang busuk di bawah, sehingga itu mengecoh si pembeli. Ini juga tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, dilarang menjual beli barang yang masih dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli di dalam pasar khiyar. Demikian juga, seseorang
dilarang untuk membeli sesuatu barang yang masih di dalam tawaran orang lain, kecuali jika sudah tidak ada lagi kepastian dari orang tersebut atau ia sudah membatalkan jual belinya. Nah, itulah beberapa contoh dari jual beli yang sah tetapi dilarang dalam agama. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang jual beli yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat menambah pemahaman Anda Ibu tentang materi jual beli. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.